pikiran yang dominan bergeser untuk menjadikan itu menjadi kawasan bisnis, sekaligus kawasan bisnis, kota bisnis. Nah, padahal kita kalau mau konsisten menghidupkan konsep ekonomi, konsep pembangunan yang baru, ya kita kan tujuan pemerataan. Nah, maksud kita adalah IKN ini membuat kota-kota dan daerah kabupaten, kota, provinsi di Kalimantan, di Timur itu menjadi bergairah untuk membangun. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memandu perencanaan untuk daerah-daerah itu. Kemudian memberikan insentif supaya mereka bangkit. Nah, bukan malah menumpuk lagi fungsi di IKN. Kota pemerintahan juga, lalu kota bisnis sama juga. aja dong berarti. Nah, itu, di situ yang ada pembelokan. Pelebaran. Kita juga bertanya-tanya kenapa dua petinggi otorita IKN mengundurkan diri dalam waktu yang bersama-sama. Ini menjadi pertanyaan publik juga. Apakah IKN itu semakin nyata ataukah semakin hanya di awang-awang? Kita akan bicara langsung dengan konseptor awal, penggagas awal bagaimana IKN ini dirumuskan, yaitu mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Andrinov Caniago. Apa kabar Pak Andrinov? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah sama-sama bersama kami di Cross Check ini, Pak. Nah, kembali ke ide awal ke ide awal dan filosofinya. Kita itu memang butuh kota yang kita bangun sendiri oleh bangsa yang merdeka. Karena kita belum pernah belum pernah membangun kota publik yang kita bangun sendiri. Pernah ada kota yang dibangun oleh pihak swasta, ya seperti yang di Jabodetabek ada BSD, Cikarang Baru, Indah City Tapi, makanya Pak Doni Rahayu ada di situ ya. Tapi itu kota swasta. Kota swasta itu diskriminatif. Bukan kota publik. Dia nggak akan mikirin rumah susun, transportasi publik apa. Namanya juga swasta lah ya. Apalagi LRT ya itu investasi besar kan. Dia pokoknya yang dikejar adalah segmen kelas menengah atas yang mau hidup nyaman di situ, punya mobil, nanti bikin macet kota Jakarta kan begitu. Nggak peduli. Nah, bukan itu yang kita ingin. Kita justru mengusulkan antitesis dari itu dan kita belum pernah dalam sejarahnya bikin kota sendiri yang kita bangun sendiri. Ya. Nah, karena itulah ya memang konsepnya kota publik, kota smart city, ramah lingkungan, green, hijau, dan fungsi-fungsi lainnya apa? Menggerakkan ke pemerataan, terutama ke timur, tengah dan timur. Fungsi lain ya dengan ditariknya fungsi ibu kota dari Jakarta, maka Jakarta ini lebih mudah kita tata. Karena kan masalah Jakarta nggak kekejar oleh suplai layanan publik, infrastruktur publik, karena tekanan penduduk ini tinggi sekali. Kalaupun mau dikelola terlambat lah ya. Nggak kekejar. Momentumnya udah lewat. Nggak kekejar untuk mengatasi masalah sampah, banjir, macet itu nggak kekejar. Maka tekanannya itu harus dikurangi. Satu sisi itu positif, tapi ketika kembali ke soal ini melebar itu menjadi stuck di sininya. Di situ ya pikiran yang dominan bergeser untuk menjadikan itu menjadi kawasan bisnis, sekaligus kawasan bisnis, kota bisnis. Nah, padahal kita kalau mau konsisten menghidupkan konsep ekonomi, konsep pembangunan yang baru, ya kita kan tujuan pemerataan. Nah, maksud kita adalah IKN ini membuat kota-kota dan daerah kabupaten, kota, provinsi di Kalimantan, di Timur itu menjadi bergairah untuk membangun. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memandu perencanaan untuk daerah-daerah itu. Kemudian memberikan insentif supaya mereka bangkit. Nah, bukan malah menumpuk lagi fungsi di IKN. Kota pemerintahan juga, lalu kota bisnis sama juga. Aja dong berarti. Itu, di situ yang ada pembelokan. Pelebaran. Kalau Pak Andrinov nggak mau istilah pembelokan karena fungsi utamanya tetap ada. Yang bilang pembelokan nanti biar. Tapi lama-lama bisa belok juga kan. Ini kita gali lebih dalam gimana Mas Aga? Karena kan gini, sebenarnya kan ide pindah ibu kota ini kan kelompoknya think tank Pak Andrinov ini kan udah lama ngebahasnya, itu sebelum Jokowi presiden. Betul, bahkan bicara 2008. Iya, saya tahu karena saya beberapa kali diundang beliau masih studi-studi kota ya. Kemudian ada adik kelas saya juga di tim dia, Dr. Jihansa dan lain-lain. Jadi saya betul-betul update. Jadi sebenarnya idenya sih nggak ada masalah, ya ide pindah ibu kota ya. Tapi pemerintahan atau ibu kota itu juga nanti kita bisa bandingin ya. Yang kedua, kenapa ketika Pak Andrinov itu jadi
kepala Bappenas. Harusnya di situ dong Jokowi kalau memang dia punya keinginan, dia langsung titipkan di situ untuk dipelajari, didalamin studi kelayakannya dari multi aspek, ya kan? Aspek ideologi, sosial, politik, militer dan lain-lain kan gitu. Tidak diam-diam tahun 2021, 2022 muncul tanpa itu dibicarakan di kampanye, kan itu nggak ada di kampanye. Yang nggak ada di kampanye Jokowi itu kan perubahan undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, dan ini satu lagi. Ini tapi dihasilkan waktu setelah jadi ya. Setelah jadi itu siluman. Nah kalau Pak Prabowo sekarang misalkan dia masuk ke proyek mercusuar untuk kesejahteraan rakyat, misalkan gizi makan siang gratis, dia kan umumkan di publik dulu waktu dia kampanye, sehingga ketika rakyat memilih maka itu tanggung jawab bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Nah ini yang ibu kota ini betul-betul ini liar, ya nggak ada indah. Makanya saya bilang ibu kota ini ya, jadi saya tahun 2004 tahun lalu saya sebenarnya udah debat soal ini. Saya bilang ini sebenarnya hanya untuk dua hal. Nah, itu? Satu untuk Jokowi dinastinya, karena dia men-set up itu, ya kan, supaya dia ada mainan, supaya orang tetap percaya bahwa dia bisa lanjutin itu. Yang kedua penyerahan Indonesia pada Cina. Karena itu kan masuk dalam... Anda meyakini itu ya? Iya, yakin saya. Itu masuk pada Belt and Road Initiative. Jadi kalau misalkan BRI itu Pak Andrinov tadi mengatakan, kalau kita nih barang public domain, itu negara tanggung jawab, kita nggak serahkan kepada swasta dan apalagi asing. Iya kan sebenarnya gitu. Kita mau bangun ibu kota negara kita, masa kita serahkan pada asing? Kalau kita lihat di Google sekarang, kita Google misalkan Jokowi berkali-kali ya 2024, 2023, 2017 itu minta Cina untuk mendesain dan investasi di infrastruktur dasar. Nah itu kan artinya dia mau menyerahkan ini ke sana. Dikaitkan dengan kajian militer ya. Saya mempertemukan tangan kanan dari kelompoknya Pak Andrinov, Dr. J. Hansa, dengan Pak Gatot Nurmantio di Bandung, di Sumbawa 30, saya temukan mereka, dialog. Nah Pak Gatot bilang, kamu ada kajian ininya nggak? Kajian keamanan? Pak Jihan langsung bilang, belum ada, dia bilang. Nah makanya jangan terlalu cepat, masuk dulu, karena itu kalau di posisi di situ, kata Pak Gatot, 2 jam itu asing tuh bisa invasi ke tempat kita itu. Nah, makanya kan dari dulu kan ibu kota itu kan sebenarnya... Ini mantan Panglima TNI yang ngomong nih? Iya. Maksudnya TNI, itu jadi maksudnya itu kan, kalau di Jawa ini kan kita kan udah memang dari dulu misalkan pohon-pohon jati ya, di sepanjang Jawa Tengah, Jawa Barat itu pohon jati itu gunanya apa? Itu kan gunanya kan untuk ketika militer kita misalkan dikepung di Jakarta, di Batavia, belajar dari kekalahan Sultan Agung dulu, itu larinya ke situ gitu loh. Kita punya tempat persembunyian, tetap melawan gerilya gitu, karena kan sistem perang kita gerilya. Nah ini salah satu aspek misalkan. Salah satu aspek dari soal keamanan ya, pertahanan keamanan. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mau pindah bulan Juli ke sana, kan dia udah berkali-kali bilang bulan Juli. Saya bilang ya bagus aja Pak Jokowi duluan pindah gitu loh. Tapi menurut saya Prabowo nggak akan pindah. Oh gitu Pak ya? Ini menarik, tapi nanti saya follow up ya, supaya ini nyambung di yang alur ini dulu. Kenapa ada Pak Andrinov di sini? Karena kami itu penasaran di redaksi itu melihat, nggak dulu pasti ada kajiannya, pasti bagus nih. Kami meyakini pasti bagus tuh. Tetapi mungkin kesininya kenapa menjadi berat dan lain sebagainya, persoalannya adalah investasi investor. Apakah benar masalahnya dulu itu memang yang dicari paling utama adalah investor? Gitu. Ternyata sebenarnya desainnya bukan begitu, kurang lebih begitu ya. Desainnya bukan untuk kemudian bisnis sehingga mencari investasi dan lain sebagainya. Ini memang hanya pemindahan kota pemerintahan, ibu kota sebenarnya begitu. Yang konsepnya smart, green gitu sebenarnya Pak. Nah tapi makin ke sini berat, ada investasi belum masuk sehingga kesannya itu ada banyak sekali sampai ya publik curiga, kita nggak ingin juga itu menjadi benar atau tidak gitu ya, jangan sampai menjadi benar dan publik curiga nih, dan kita mendengar media gitu ya, misalnya Tapera, berarti untuk pendanaan di sana nih kayaknya karena butuh duit ini banyak pengumpulan dana masyarakat lah intinya. Kecurigaan-kecurigaan itu menjadi muncul karena ada proyek-proyek besar yang ketika investasi belum masuk dan lain sebagainya. Maksudnya Pak Andrinov itu ada pelebaran, kalau bahasanya Pak Andrinov, pelebaran dari tujuan awal. Jadi akhirnya bingung sendiri. Semenjak kita diskusi tadi ada menyebutkan semenjak ada Tony Blair misalnya dan lain sebagainya, terus ada SoftBank yang katanya mau masukin 100 miliar US dollar dan lain sebagainya, ternyata nggak jadi itu loh, nggak ada juga sampai sekarang, dan dikonfirmasi oleh Pak Bahlil di DPR kemarin belum ada satupun investor asing masuk gitu. Nah, ya pelebaran ini yang jadi berat, dikaitkan lagi kemudian mundurnya dua pimpinan otorita IKN ini gitu. Kalau Pak Saganda secara politik melihatnya gimana Pak Saganda? Jadi gini, menurut saya kan tentu memang kita perlu memikirkan pindah ibu kota dan perlu memikirkan tentang
memindahkan penduduk kita yang kelebihan beban di Pulau Jawa. Itu bisa di Sumatera kalau misalkan Selat Sunda jadi jembatan Selat Sunda. Atau reklamasi kita bangun kalau memang Pak Prabowo nanti mau bangun Giant Sea Wall, reklamasi tapi bukan untuk bisnismen reklamasi. Bukan untuk swasta ya. Bukan untuk swasta, tapi reklamasi misalkan kalau di Belanda ya, karena saya lama tinggal di Belanda, reklamasi tapi untuk perumahan-perumahan murah juga untuk ukuran orang publik sana. Lah ya, untuk publik. Kalau ini kan nggak langsung harga reklamasi 30 juta tanahnya, ya kan sementara investasinya cuma 1,5 juta. Ini kan nggak fair. Nah, negara kemana kan gitu. Kalau pertanyaannya soal beban populasi kita ya, bukan penduduk dan penurunan tanah ini tanah yang rata-rata 0,2 sampai 0,4 cm per tahunnya. Nah, kembali ke ibu kota ini ya, ini kan diumumkan Pak Jokowi itu kan pada saat COVID. Iya kan? Itu kan kita gila jadinya. Pada saat COVID itu kan negara itu harus memikirkan berutang untuk keselamatan sektor kesehatan. Tadi sudah saya jelasin. Sudah jelasin ya? Saya jelasin. Sudah saya saat COVID. Oke, nah maksudnya itu. Ya kan itu kan maksudnya nggak masuk akal sampai sekarang. Jadi per hari ini saya lihat beberapa kelompok-kelompok majalah strategis ya, kemudian ini itu mereka udah editorialnya itu udah bilang menolak. Jadi editorial mereka juga sudah mengatakan kami menolak. Bisa kayak gitu ya. Nanti bisa di refer ke beberapa majalah itu. Nah, ini sebenarnya kita harus lebih maju lagi. Kita harus menolak itu karena itu gegabah. Jokowi gegabah di situ. Jangan dulu. Nah, kita nggak boleh bebani Prabowo. Memang saya lihat juga memang ketika undang-undang ibu kota baru ini dibuat, kan dia buat kata kuncinya kalau disahkan oleh presiden, ada SK presiden. Jadi dimainkan, bukan langsung ditetapkan undang-undang pindah. Ada kalimat itu. Kemudian Jokowi ngeles kan. Dia bilang ya kalau nggak saya nanti Pak Prabowo yang teken surat keputusan presiden. Nah sekarang ayo dong, berani dong Pak Jokowi kalau memang dia yakin. Ya kan jangan spekulasi terus karena ini rakyat butuh kepastian. Kenapa butuh kepastian? Karena kita ini mau tahu arah pemerintahan ke depan ini masih banyak proyek mercusuar atau kita memasuki fase yang lebih realistis. Ya, kalau Pak Prabowo misalkan ini, atau saya tambah sedikit ya, ada 3 hal yang menurut saya Pak Prabowo tidak mau pindah ini. Apa itu? Pertama itu. Ini dugaan Pak Saganda. Ya, analisanya begini. Analisis Jadi kan Pak ibu Saganda, kota itu buat orang yang jago perang, itu kan berarti ibu kota itu selain pertahanan itu ada jiwanya. Jiwa itu kan di situ ada history dan melting pot. Melting pot itu artinya orang Padang, orang Batak, orang Jawa, udah berkumpul di sini udah sekian lama. Kita berperang. Nah, bapaknya Prabowo tuh perang di sini, pamannya perang, meninggal di sini. Ya kan di Batavia lah, sekitar Tangerang. Kemudian kakeknya. Jadi jiwanya di sini lah. Jiwa di sini. Jadi itu ibu kota itu ada jiwa, itu satu. Yang kedua, Prabowo tuh fokusnya nggak di IKN sekarang. Fokus dia di urusan bagaimana ada uang ratusan triliun ya untuk orang miskin, dan itu lebih mulia walaupun itu beban sampai JP Morgan menurunkan ini kita rating kita, tapi itu masih lebih mulia, dan dia mau menyelamatkan 1.000 orang Bosnia Gaza Palestina. Itu kan beban anggaran. Tapi kalau digabung dengan IKN ini itu bisa stres. Nggak mungkin maksudnya. Nggak mungkin. Jadi itu analisisnya salah satunya nomor 2 ya. Iya, nomor 2 begitu. Nomor 3 ya kita berpacu ya sekarang ini untuk bagaimana program-program yang lain yang non infrastruktur yang selama ini Jokowi sibuk infrastruktur aja. Ya kita tiba-tiba terabaikan ya maksudnya ya terabaikan, sektor kesehatan terabaikan. Ya kan sektor pendidikan sekarang mahasiswa demo terus, UKT mahal, sektor buruh sekarang 100.000 loh PHK sekarang. Ya, padahal UKT cuma ditunda ternyata ya kemarin tuh ya, bukan dibatalkan ya. Yang Tapera ditunda. UKT dibatalkan tapi Jokowi bilang mungkin tahun depan lagi. Mungkin tahun depan itu. Nah, maksud saya itu gitu. Artinya Pak Prabowo ini kalau memang ini pasti batal, ya kan jadi Jokowi batalkan. Bukan itu nggak bisa dikembangkan jadi kota. Tetap jajaran kota ya sebagai kota, tapi jangan dipaksa untuk jor-joran kita konsentrasi bangsa ini diarahkan ke sana. Oke, Pak Andrinov, gimana Pak Andrinov pendapat dari Bang Saganda nih? Sebelum saya nanya yang lain dulu. Untuk beberapa hal saya setuju semangatnya kawan saya ini ya. Artinya jangan sampai ini malah dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Karena misalnya. Tapi memang ada tuh pengaruh-pengaruh pihak luar tuh ada ya. Sebenarnya luar atau dalam sama aja. Kalau yang namanya pelaku bisnis itu ya kepentingan sempit ya. Nah, tapi kalau kita terlalu gencar misalnya nyari investor, seolah-olah penting sekali mereka, padahal nggak penting amat. Bukan di situ ya poinnya. Nggak penting amat. Kita udah hitung, taruhlah total 500 triliun, tapi sampai 20 tahun. 2045 soalnya ya tulisannya. Belanja itu. Dari 500 triliun itu taruhlah untuk yang kawasan inti pemerintahan atau fasilitas publik itu sekitar 200 triliun.